Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahsin dan juga hukum tajwid yang ada pada surah Al-Fil. Perhatikan pada lafal alam tara kaifa fa'ala. Pada lafal mim ada beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah menahan mimnya. Alam tara. Nah, jangan sampai kita menahan mimnya di sini karena di sini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi yang mana mimnya harus dibaca dengan jelas, tidak boleh ditahan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kaifa lembutkan di sini karena ada huruf ya yang didahului dengan fathah. Rabbuka bi ashabil fil. Ro-nya yang diwarnai dengan warna biru artinya ro-nya ini kita baca dengan tebal. Ro rabbuka kedua-duanya tebal. Kemudian bi ashabil fil. Kemudian pelafal huruf shad yang ditandai dengan warna warna biru ini, shadnya dibaca kita tebal. Bi asha. Hati-hati juga jangan sampai menggantinya dengan huruf sin, misalkan bi ashabil fil. Nah, kemudian usahakan juga ada dalam pelafalannya mengalirnya nafas kita. Bi ashabil fil. Kemudian pelafal ha di sini ada mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian al-fil di sini ada alif lam yaitu alif lam qamariyah, lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian pelafal al-fil ditandai dengan warna orange, artinya di sini ada hukum tajwid berupa mad arid disukun dan nanti dalam surat ini itu berulang kali diulang. Maka ketika mendapati yang sama maka kita baca dengan bacaan mad arid disukun. Mad arid yaitu mad yang terjadi ketika kita berakhir dalam atau berada di dalam akhir bacaan kita yang mana huruf akhirnya dimatikan dan sebelumnya ada huruf mad. Contoh pada lafal ini filnya yaitu lam dimatikan, sebelumnya ada huruf mad berupa huruf ya. Huruf mad ada 3 yaitu alif, ya dan waw. Kalau ada huruf-huruf ini sebelum huruf akhir yang dimatikan maka kita namakan dengan mad arid disukun. Kemudian pada ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kembali lagi alam yaj'al. Di sini kembali ada mim mati harus dibaca dengan jelas, tidak boleh ditahan. Yaj'al kaidahum. Ada jim yang ditandai warna biru, artinya dia bacaan qalqalah. Qalqalah di sini ada pantulan di dalam membacanya, harus kita pantulkan. Tapi dalam pantulan ini jangan sampai ada menambah hamzah atau dia tidak terpantul. Kesalahan yang terjadi yang pertama adalah tidak memantulkan jimnya, yang kedua adalah dia menambahkan hamzah. Bagaimana itu? Contoh yaj'al. Yaj'al ini tidak mantul. Yang kedua yaj'al. Yaj'al ada tambahan hamzahnya. Maka bagaimana cara melafalkannya? Yaitu alam yaj'al. Alam yaj'al. Langsung saja mengalir. Kemudian kaidahum fi tadlil. Pada ya mati lembutkan kaidahum karena sifat yaitu punya sifat lin yang lembut. Kemudian kaidahum fi tadlil. Di sini mim jangan sampai ya, mimnya harus jelas, tidak boleh ditahan. Fi tadlil. Fi 2 harakat, dia mad tabi'i. Kemudian tadlil. Nah,
Di sini pada lafal tabdil banyak sekali terjadi kesalahan dalam membacanya, yaitu adalah memantulkan huruf dhat. Ini sering terjadinya adalah mantul. Sering mantul. Ini salah. Kenapa? Karena huruf dhat tidak boleh mantul, tidak boleh dibaca misalkan fi tadlil, atau dia terubah juga menjadi bacaan huruf dal yang dia berubah. Maka dia cukup saja fi tadlil, tidak boleh memantul. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim. Ro diwarnai biru. Tadi setiap ro warna biru artinya dia ro-nya tebal. Jangan kita baca wa arsala, nanti ro-nya tipis. Tapi usahakan kita tebalkan lagi ya. Wa arsala alaihim tayran. Kemudian alaihim lembut ya-nya. Kemudian him tayra, jangan ditahan mimnya. Alaihim tayra. Ini sering ada kadang-kadang yang memanjangkan seperti itu. Tapi tidak boleh. Kemudian tayran ababil. Terus misalkan di sini tayanya sama, yaitu lembut dalam pelafalannya. Tayran, ro-nya kita baca tebal, diwarnai warna biru, artinya ro-nya kita baca dengan bacaan tafkhim, yaitu tebal sebagaimana di awal. Ron, suara tanwinnya harus jelas karena di sini bertemu dengan hamzah. Maka ada nun mati atau tanwin itu yang memang harus kita baca dengan jelas ketika bertemu setelahnya 6 huruf, yaitu ada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini harus jelas suara an, in, unnya, tidak boleh ditahan. Kemudian pelafal ababil. Ini ada yang sering terjadi kesalahan juga, memanjangkan mad tabi'inya, misalnya tayran ababil. Jangan sampai memanjangkan lebih daripada 2 harokat. Untuk mad tabi'i sendiri itu cukup 2 harokat saja, tidak boleh panjang-panjang. Kemudian tadi ya, yang warna orange berarti di sini kita namakan dengan mad alif usgin. Cara membacanya sama sebagaimana yang di awal, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, ataupun boleh 6 harokat. Kita coba ulang. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian yang selanjutnya ayat keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim, ro-nya tebalkan, jangan tarmihim. Kemudian melafal mihim, ada 2 harokat, mi-nya mad tabi'i. Kemudian tarmihim bihijarah. Mim mati bertemu ba, ada namanya ikhfa syafawi. Nah, nanti bagi kita teman-teman yang menemukan mim ketemu ba dalam bacaan apapun, itu namanya ikhfa syafawi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Satu poin penting lagi yang perlu difahami, jangan sampai beberapa yang dia belum menyempurnakan, yaitu tidak menahan suara mimnya ketemu dengan ba. Misalnya langsung saja tarmihim bihija. Ini betul, cuma dia tidak di situ ada yang kurang, yaitu adalah tidak menahan dengan gunnah. Gunnah itu apa? Menahan. Misalnya tarmihim bihijaratim. Ja sama 2 harokat. Ratim min sijil. Tin ketemu mim, yaitu kita di sini ada notnya yang kami buat, yaitu idgham bi gunnah yang warna hijau. Idgham bi gunnah nanti itu khusus di sini, yaitu adanya tanwin bertemu dengan mim, ini idgham bi gunnah, yaitu jelas masuk tanwinnya ke mim. Bihijaratim min sijil. Kemudian tipiskan ketika bertemu dengan sin, itu ikhfa-nya. Min langsung ke makhraj langsung ke makhraj daripada huruf sinnya. Min sijil. Kemudian pelafal jil ada warna orange di situ ya-nya, maka di sini hukum tajwidnya adalah mad alif sukun. Itu sebagaimana yang tadi dijelaskan.
tarmihim bihijaratin min sijil. Terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, nih mim mati harus jelas ketemu kaf. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nih shad jangan sampai ka'asfim. Sering terjadi kesalahan di sini memantulkan shadnya. Shad ini sama seperti huruf dhad, tidak boleh mantul. Ka'asfim, bagaimana supaya tidak mantul? Yaitu alirkan nafas. Ka'asfim ma'kul. Terus fim ma'kul, idgham bi gunah, masukkan finnya ke mim sambil ditahan gunnahnya. Ma'kul, hamzah putus ya, bukan putus, suaranya dia di antara suaranya ditahan. Ya, dan juga nafasnya tertahan. Ma'kul, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.